Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanmu memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis dan para pelayan-pelayan gereja. Ibu Zebedius atau keluarga Zebedius menurut cerita itu adalah orang kaya, lalu menghadapkan anak-anaknya, anak-anak Zebedius itu adalah Yohanes dan Yakobus. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Permintaan Ibu Zebedius untuk memperoleh penempatan yang baik di sisi kiri maupun di sisi kanan bagi kedua anaknya tadi, itu tidak dimengerti oleh ibu tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan persyaratan demikian. Harus meminum cawan. Mereka sanggup. Oke. Lalu yang kedua, untuk dapat duduk di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus itu, yang berhak adalah Bapa. Berarti setelah kematian, setelah sampai di dalam kerajaan surga. Tidak berarti bahwa di sini begini, di sana
juga begini. Di sini begitu, di sana juga begitu. Dalam percakapan selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih rinci kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Besar di antara ke-12 murid itu, maka dia harus menjadi pelayan. Ini dalam keadaan di dunia. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Kalau yang menjadi terkemuka itu harus menjadi hamba. Lalu dibandingkan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti anak manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan pelayanan itu adalah pelayanan pemberian nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada banyak pelayanan di antara kita. Ada yang pelayanan itu lalu diberikan kepada kita amplop, atau sesuatu barang, atau makanan, atau apa. Itu adalah upah kita. Namun, semestinya kita tidak mengharapkan seperti Ibu Zebedeus tadi, atau Ibu Yohanes dan Yakobus tadi. Kenapa demikian? Kita pada bagian awal sudah mengharapkan demikian. Padahal ketika ada di surga nanti, silahkan Bapa sendiri yang memberikan tempat pada kita. Di dalam dunia ini, ya kita berharap. Tidak. Memang sebaiknya kita tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan upah dari pelayanan itu. Meskipun kita bisa menerima upah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita menjadi yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Soal yang menerima pelayanan kita, soal yang kita bantu ketika kita menjadi hamba bagi mereka, lalu kita diberikan upah, itu adalah hak para pelayan dan para hamba. Semoga kita tidak mempunyai pengharapan upah di dalam pelayanan kita. Semoga Bapa di surga yang akan memberikan upahnya nanti di surga. Amin. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.